Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam perenungan firman Tuhan Kamis, tanggal 10 Desember 2020. Diambil dari Perjanjian Baru, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop kebenaran yang sejati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan di mana hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan langkah dan perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk tidak hanya mendengar tetapi boleh melakukannya. Karena itu biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja melewati hamba-Mu sehingga boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya baca hanya 2 ayat saja, ayat 7 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini tentu ada banyak hal yang bisa kita unggulkan dan banggakan. Misalnya saja prestasi, keberhasilan, atau kedudukan yang bisa kita raih. Demikian halnya Rasul Paulus. Sebelum ia mengenal Yesus dan hidup di dalam Yesus, Paulus merasa beruntung dan bangga menjadi orang yang bersunat. Dari suku Benyamin, ahli dari hukum Taurat, bahkan bisa mentaatinya tanpa cacat. Bahkan ia adalah tokoh pembela agama Yahudi dengan menganiaya pengikut Kristus. Hal ini boleh kita lihat pada ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mengenal Kristus, pandangan Rasul Paulus berubah total, bahwa yang dahulu diunggulkannya, dibanggakannya, dianggapnya sebuah kerugian, bahkan sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Oleh karena itu, melewati firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar bahwa kebahagiaan, sukacita sejati tidak terletak pada hal-hal lahiriah, tetapi bagaimana kita mengenal Kristus dan menjalani persekutuan pribadi dengannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang menjadi goal tertinggi dari tujuan hidup yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, yang juga menjadi tujuan hidup kita saat ini. Oleh karena itu, melewati firman Tuhan hari ini, marilah kita mengarahkan pandangan mata hati kita kepada panggilan surgawi, di mana kita melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan sukacita sejati, yaitu mengenal Kristus dengan benar dan hidup erat dengannya. Inilah firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Kami percaya firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini akan menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah kami tidak hanya mengerti, tetapi boleh melakukannya, karena kami yakin dan percaya apabila kami sungguh-sungguh bertekun dalam firman Tuhan, maka kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.